Hai hai hai, selamat datang kembali di channel usaha kami. Yuk kumpul dulu para pecinta kuliner. Bagi kalian yang sering kali incip-incip makanan di berbagai restoran, pastinya sudah tahu ya dengan harga yang dibanderol untuk hidangan lobster. Satu porsi lobster saja bisa dijual dengan harga ratusan ribu rupiah loh. Nah, bayangkan saja guys, berapa rupiah yang akan kalian raup jika membudidayakan hewan satu ini? Belajar bersama Mimin yuk guys! Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi penting tentang usaha kekinian. Number 1. Nipropide. Kita memang tidak bisa menduga, ternyata hewan lobster ini jika sudah dihidangkan di restoran, harganya sangat fantastis loh. Ada yang membandrolnya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Wah, harga yang sangat fantastis untuk sebuah lobster ya sobat. Sajian lobster memang terbilang hidangan yang istimewa dan berkelas. Karena hal tersebut seimbang dengan proses yang dilakukan saat berternak lobster. Jika dilihat dari cara makannya, pastinya butuh banget kesabaran yang sangat ekstra ya. Kalian harus memecahkan bagian buku jari lobster terlebih dahulu. Ada cara khusus dalam melahap hewan yang satu ini. Siapkan garpu dan pisau besar agar kalian lebih mudah untuk membuka cangkangnya. Tapi ingat guys, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita boleh bersusah-susah dahulu, tapi akan senang di kemudian. Karena seperti yang kalian tahu, daging lobster ini sangat gurih dan nikmat loh. Bikin lidah kita selalu ketagihan untuk memakannya. Yummy! Number 2. Perhatikan persyaratan hidup. Harga lobster saat ini dijual di pasaran dengan harga 150 sampai 200 per kilogram ya. Jadi tunggu apa lagi guys? Yuk kita gaspol budidaya hewan ini. Supaya lobster air tawar ini bisa berkembang biak dengan baik, maka tenaga oksigen yang harus disajikan minimal sekitar 4 pm. Hewan ini masih mampu bertahan di cuaca dingin dan panas. Namun harus menyesuaikan dengan panas hingga mencapai 35 derajat. Namun keadaan normal yang sangat baik untuk lobster yaitu kisaran 25 derajat Celcius. Untuk kadar pH yang kurang dari 7 tidak bisa ditempati untuk hewan ini ya sahabat. Jadi, diharuskan peningkatan agar kadar kalsium untuk tetap tinggi agar pembentukan cangkang pada lobster berjalan dengan baik. Number 3. Media hidup lobster. Hewan lobster dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lobster air tawar dan lobster air laut. Bagi lobster air tawar atau Sea Rex, media yang bisa digunakan untuk dapat bertahan hidup yaitu sungai, danau, anak sungai, dan kolam. Selain untuk dikonsumsi, lobster air tawar biasanya digunakan untuk hiasan.
Karena lobster ini memiliki keunggulan pada bentuk tubuhnya dan warna biru yang mengkilap. Perbedaan lobster air tawar dan air laut, lobster air tawar memiliki ciri morfologi berupa tubuh yang berwarna biru kehijauan, hijau kemerahan, dan biru laut dengan sedikit bercak kemerahan. Sedangkan lobster air laut memiliki warna tubuh seperti ungu, hijau, merah, dan abu-abu. Media yang digunakan untuk budidaya lobster air tawar bisa menggunakan berbagai macam media. Akan tetapi, hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian intensi dan ekstensif. Cara ekstensif. Untuk teknik ini, kalian hanya membutuhkan indukan lobster ditaruh di dalam kolam yang sudah dikeringkan. Jika di dalam kolam sudah ada lobster dengan ukuran komersial, maka pisahkan untuk dijual agar tidak mengganggu perkembangbiakan lobster lainnya. Cara intensif. Keunggulan teknik ini lebih menonjol dibandingkan dengan ekstensif. Namun, dalam budidaya ini, kalian membutuhkan asupan pakan dari berbagai jenis sayuran atau komersial, hingga lobster air tawar lebih berkualitas dibanding ekstensif. Kolam yang bisa digunakan untuk budidaya hewan ini bisa menggunakan kolam terpal, fiber, dan tank. Number 4. Membedakan jenis kelamin lobster. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam budidaya lobster ini, kalian harus bisa membedakan lobster jantan dan betina. Caranya sangat mudah loh sahabat, tidak memerlukan alat khusus dalam hal ini. Lobster air tawar jantan. Pada jantan terdapat capit sebelah luarnya mempunyai bercak atau garis merah. Tetapi warna tersebut akan muncul ketika lobster sudah berumur kurang lebih 3-4 bulan atau dengan ukuran yang mencapai 3 inci atau 7 cm. Kalian juga bisa melihat ciri khas jantan pada lobster saat dibalikkan posisi tubuhnya. Lihatlah kaki jalan paling akhir pada lobster di pangkal ada buah tonjolan. Itulah yang dinamakan testis ya guys. Lobster betina. Untuk sang betina, pada capit tidak akan ada warna merah dan terdapat 2 lubang pada setiap pangkal kaki urutan ketiga dari bawah ekor. Lubang tersebut adalah alat kelamin betina dan untuk mengeluarkan telurnya. Tidak hanya itu ya sahabat, kalian bisa juga melihat dari postur tubuh hewan ini. Betina cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan jantan. Hal ini berkaitan dengan lobster betina yang melakukan puasa saat dirinya sedang mengerami telur. Aneh ya, seperti manusia aja ya guys. Bisa juga mengalami sindrom saat masa kehamilannya. Hihihi. Number 5. Pemilihan bibit. Ukuran indukan yang sangat bagus digunakan untuk bibit berkualitas, yaitu berkisar di atas 10 cm dan berumur 5-6 bulan. Karena hal itu hewan sudah bisa menghasilkan telur yang banyak. Jika kalian menggunakan indukan, maka cukup saja kalian membeli indukan lobster di peternak yang sudah terjamin dan bersertifikat. Jangan pernah membeli indukan lobster yang memiliki alat kelamin ganda atau hermafrodit. Lobster yang seperti ini tidak akan pernah menghasilkan telur. Waduh, ada juga ya lobster yang bencong guys. Baru tahu deh Mimin.
Number 6. Cara mengawinkan lobster. Proses perkawinan lobster sangat terbilang mudah. Kalian hanya perlu menggabungkan indukan jantan dan betina dalam satu tempat atau media akuarium yang berukuran 1 kali 0,5 meter dengan tinggi 25 cm. Namun, hal ini memerlukan waktu sekitar 3 hari untuk lobster bisa mencocokkan diri satu sama lain. Jika betina merasa tidak cocok dengan si jantan, maka betina akan menjauh dan tidak mau dikawinkan oleh si jantan. Pada intinya, satu ekor lobster jantan mampu membuahi 30 ekor betina. Jadi, tidak heran ya jika betina lebih dominan dalam memilih pasangan yang cocok untuk dirinya. Kalian bisa juga meletakkan 5 ekor lobster betina dan 3 ekor jantan. Hal ini dilakukan agar si betina bisa memilih jantan mana yang akan cocok untuk menjadi pasangan kawinnya. Dalam akuarium tersebut, jangan lupa disediakan pipa paralon dengan diameter 2 inci dan panjang 20 cm. Kegunaan pipa di sini yaitu untuk pembuahan telur yang dikeluarkan betina. Untuk satu indukan dengan ukuran yang 4 inci itu sudah bisa menghasilkan telur kurang lebih 200-300 butir loh. Wah, lumayan banyak juga ya sahabat.